Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Saudara-saudaraku, rekan-rekanku semuanya setanah air, dimanapun saudara-saudara sekalian berada, jumpa lagi dengan saya di Pusaka Keramat Channel. Nah, udah lama ya kita tidak sharing-sharing ya, kita tidak talking-talking. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin berbagi kembali ya, ingin sharing kembali seputar esoteri pusaka. Saya akan mengangkat tema tentang pentingnya kita untuk mengikat energi pusaka yang kita miliki. Nah, rekan-rekan semuanya, seperti apa pembahasannya? Tetap ikuti di channel ini sampai habis. Go! Baik, rekan-rekan semuanya, selamat datang, selamat berjumpa kembali. Buat yang baru ketemu di channel ini, selamat jumpa, selamat kenal, salam kenal dari saya Hadi. Ya, udah lama memang saya tidak upload karena satu dan lain hal. Maklum namanya pengangguran ya, gitu. Kalau pengangguran ini ada naik turunnya ya. Begitu juga dengan keimanan seseorang. Keimanan seseorang kalau lagi naik produktif, bagus. Tapi kalau lagi drop, turun, males. Nah, begitu juga di channel ini ya gitu. Nah, seperti tadi yang saya sudah angkat, ya, yang saya sudah utarakan, bahwasanya tema kali ini adalah pentingnya kita untuk mengikat energi pusaka yang kita miliki. Nah, jadi kenapa kok harus kita ikat pusaka yang kita miliki? Apa dasar alasannya? Dasar alasannya adalah, rekan-rekan semuanya, jadi kita kembali ke awal bahwasanya para pemilik pusaka, para ini bisa dikatakan hobi lah ya, para penghobi pusaka, baik itu keris, tombak, pedang maupun jimatan. Nah, terbagi ke dalam tiga. Nah, ada yang cuma senang fisiknya doang, ada yang cuma dia bicara esoterinya doang, dan ada yang keduanya, baik fisik, baik esoteri. Nah, Anda semua masuk ke dalam golongan yang mana? Gitu. Kalau saya pribadi, saya menyukai pusaka yang kategorinya betul pusaka, juga secara esoteri dia harus mumpuni atau bagus ya. Nah, dari kriteria itu tadi, Anda berada di posisi yang mana? Kalau sekedar mencintai atau menyenangi dari sisi garap atau seninya, berarti Anda masuk dalam golongan yang pertama. Jadi pusaka memang Anda merawat saja tanpa harus mengetahui ke dalam esoteriknya. Nah, ada juga yang dia pusakanya tidak terlalu memperhatikan kepada fisik, ya, tapi yang dicari itu tuahnya atau manfaatnya, gitu. Jadi pusakanya mau udah istilahnya udah nggak komplit lah ya, udah nggak lengkap, ada kekurangan di sana sini, tapi secara ketika diraba atau dirasa, pusaka tersebut menyalurkan energi. Nah, energi ini dirasa buat si pemiliknya tadi itu nyaman. Nah, sehingga dia merawat dengan sepenuh hati. Gitu. Nah, yang untuk ketiga, selain fisiknya juga harus bagus, masuk ke dalam kategori artefak yang
masih lengkap, masih komplit ya. Bahkan kadang-kadang sampai warangkannya pun harus yang zaman dulu aslinya, bicaranya gitu. Juga bicara terhadap ioninya. Nah gitu. Jadi kita masuk kategori yang mana nih? Nah, saya pribadi masuk ke dalam kategori yang terakhir ya. Selain fisiknya bagus, juga energi di dalamnya harus bagus. Nah gitu. Jadi bicara energi atau yoni, agar pusaka itu bisa bekerja dengan kita atau bersinergi dengan energi yang ada di dalam diri kita, ini bagaimana caranya? Nah itulah pentingnya kita mesti ngiket. Nah gitu. Jadi bahasa ngiket itu kalau diibaratkan sampean punya istri, ya. Nah kan istri sampean ini tentu supaya sah harus diikat. Diikat artinya di apa? Dinikahi, diijab kabuli. Nah seperti itu. Ya, diijab kabuli ada yang maharnya gede, ada yang maharnya hanya sekedar saja, ya. Gitu. Semuanya yang penting adalah sah. Dan ketika itu sudah diijab kabuli, sudah kita ikat, maka sang istri atau pendamping kita ini nanti akan kemana saja dia pasti akan ikut dengan kita. Secara logikanya seperti itu. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, bicara tentang pusaka, hakikatnya pusaka tersebut hanyalah sebuah benda ya. Sebuah benda, kok bisa benda itu kita yakini, kita percayai punya energi? Dari mana? Indikatornya apa? Ya, seperti itu. Jadi kalau kita mengkaji pusaka itu jauh. Ada pusaka ya, punten ini, misalnya nih contoh. Nih. Ya, ini pusaka berjenis kujang. Ketika kita melihat pusaka ini, maka kalau orang seperti saya maupun rekan-rekan semua pasti akan melihat feedback ke belakang, berat gitu. Kujang berarti ini eranya era mana? Era kerajaan apa? Ya, dan dengan kujang seperti ini, dia ini dulu pegangannya siapa? Ini ada istilahnya ada mata ya, tuh 2, 3, 4. Nah mata 4 ini dulu dipunyai atau dimiliki oleh siapa? Terus filosofinya apa? Tuahnya ini apa? Apakah sampai sekarang masih ada tuahnya? Nah seperti itu. Jikalau sampai sekarang masih ada, berarti ketika kita rawat lahir dan batin, pasti ini akan memberikan efek atau impact kepada kita, kepada kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Caranya gimana? Ya ini harus kita satukan energi yang ada sekarang ini. Ya, energi yang ada di kujang ini kita satukan kepada diri kita sehingga manfaatnya, katakanlah kujang ini manfaatnya untuk kewibawaan. Karena dulu ini dipegang oleh para patih. Ya. Nah, para patih itu kan di dalam dia mengimplementasikan ya perintah-perintah dari raja, implementasi dia ke bawahan kepada para mantri-mantri, tentu harus punya wibawa. Nah, bagaimana kujang ini bisa bekerja untuk membooster atau membantu kewibawaan sang patih itu tadi? Ya, nah ini makanya kita harus ikat energinya. Ya. Nah, pentingnya lagi kita mengikat energi pusaka yang kita miliki, rekan-rekan semuanya. Selain itu tadi, kita juga bisa memanfaatkan energi pusaka itu sesuai dengan keinginan kita. Ya. Kalau dikatakan ini naif, bullshit itu nggak mungkin. Lah, sekarang ada nggak orang-orang tertentu yang memanfaatkan energi pusaka? Katakanlah, ini mah bukan kita mau melawan hukum alam ya, gitu. Tidak, tapi tetap kita mah berupaya ikhtiar, yang menentukan mah yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa.
katakanlah pusaka ini. Nih, ini kita lihat. Ini masih ada plastiknya. Nah, pusaka ini bereluk 7, berpamor model bolak-balik. Ini beda nih ya, tuh. Ini dia kayak pamor bendo segodo atau melati, di baliknya seperti kayak wasuta. Ini masih utuh. Nah, ya rekan-rekan semua, ini masih utuh pusaka ini. Nah, tapi dia berukuran pendek patrem. Nah, pusaka-pusaka semodel seperti ini dulu biasanya dipegang oleh para resi. Ya, para resi. Kalau di zaman kita sekarang mah kiai kali ya. Kiai ulama. Nah, seperti itu. Nah, pusaka-pusaka model begini, kenapa kok ketika kita memohon minta atas wasilahnya pusaka ini, tiba-tiba hujan bisa pindah? Nah, berarti apakah orangnya yang sakti atau pusakanya yang sakti? Ya. Nah, tentu ini tidak akan bisa serta-merta dia bisa mengeluarkan energi ioninya kalau tidak kita perintah. Nah, caranya bisa kita perintah bagaimana? Ya kita mesti nyatu dulu dengan dia ini. Nah, sekarang secara logika, kalau Anda punya pegawai, Anda punya karyawan, ya, desk jobnya nggak jelas, terus dia mau kerja apa? Kurang lebih gitu ya, rekan-rekan. Jadi kalau kita pun punya, katakanlah punya servant, atau punya karyawan lah, staff, ya, kita sebagai direktur utamanya, kasih tahu ke bawah, lo, besok ya lo gantiin gue meeting di tempat A. Agendanya apa? Ini begini. Nanti hasilnya lu laporin sama gua, begini. Nah, kenapa kita bisa gitu? Karena kan kita udah ada pengangkatan. Dia udah jelas desk jobnya kita kasih seperti itu. Sehingga ketika kita perintahkan juga seperti ini. Assalamualaikum waalaikumsalam ya qadamul ghaib ya rijalul ghaib ya ruhil ghaib. Buah, berangkat loh. Tolong, gua mau begini. Nah, kita mesti nyatu dulu, mesti kenal dulu. Jikalau memang pusaka sepuh, biasanya dia ada energi yang sengaja diinduksikan oleh sang empu. Ya, bohong, kalau pusaka sepuh nggak ada energinya, bohong, mendingan patahin aja. Kalau lo kencingin. Ya, itu bicara ekstrimnya. Jadi kalau bicara pusaka sepuh, itu saya berani garansi 1000% ada energinya. Sekalipun terlihatnya tidak sangar, tidak wingit kalau bahasa Jawanya bilang, ya, paling dia cuma melemah. Kenapa melemah? Karena pemiliknya yang dulu menganggap benda-benda seperti ini atau pusaka-pusaka seperti ini hanyalah berupa artefak. Ya, jadi makanya jangan heran rekan-rekan. Kalau punya pusaka, kok saya udah punya pusaka udah berapa lama? Saya tanya, udah 2 tahun Pak Haji. Udah 2 tahun. Iya, tapi kok saya masih begini-begini aja. Terus kalau kita kaji ibadah lu bagaimana ibadah? Ya ibadah normal aja seperti biasa. Nah, berarti kan kita harusnya kalau kita punya pusaka dan kita meyakini bahwasanya pusaka itu ada tuah atau manfaat kepada diri kita maupun kepada lingkungan di sekitar kita, seharusnya ini membawakan side effect. Ya minimal kalau kita punya warung, kalau kita punya dagang, kalau kita punya usaha, paling tidak terbooster mau 30%, mau 50%, usaha kita itu ada jalan peningkatan. Ya, jadi pusaka-pusaka model semacam ini, selain dia punya kewibawaan, dia juga punya tuah pengasihan. Ya. Di mana kewibawaannya? Nih, dia ada kayak model bendo sugodo atau melati ronce. Ya. Kurang lebih seperti itulah, kalau salah saya mohon maaf tuh.
Nah, pentingnya lagi kita peka sama pusaka kita ketika kita raba, set, energinya apa nih? Dingin, hangat, apa panas? Ya. Kalau masih dingin, hangat, silahkan rawat baik-baik. Insya Allah tuahnya pasti untuk panguripan, kerejekian, pengasihan. Tapi kalau apabila panas, nah ini mesti dicek dulu. Cocok nggak dengan diri kita? Nah itulah makanya pentingnya kita mesti ngecek. Ya. Paling nggak kita tayuh. Kalau bicara tayuh menayuh di video saya yang dulu udah ada. Tapi kalau apabila rekan-rekan mau tahu, Pak Haji, ini kalau ini gimana nih energi? Lu telepon aja gua. Kan ada nomor telepon gua tuh. Tinggal telepon. Telepon, jangan WA sama gua mah, telepon ya. Gitu. Ya, nah kurang lebih seperti itu, rekan-rekan semua, ya. Ini pusaka rada-rada dingin. Ya. Ini menurut pemiliknya, nih kalau ada yang mau berminat, boleh kata pemiliknya. Ntar boleh ngubungin saya, boleh langsung ke pemiliknya. Ya, masih ini garansi 1000%. Original. Ya, loop 7 patrem. Gue sambil promosi deh, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya rekan-rekan, jadi pentingnya kita untuk mengikat energi pusaka kita itu, yang pertama agar maslahat kepada diri kita. Apa yang menjadi hajat kita? Ya, apa yang menjadi tujuan kita memiliki pusaka tersebut? Apa hanya untuk sekedar senang memiliki? Apa mau trade? Ya, jadi bakulers, namanya apa, kolekdol, ya, punya bosen jual, punya bosen jual, sampai nanti dia mentok ketemu yang bener-bener dia nggak bakal mau jual, gitu. Ada yang begitu, ada. Jadi belum pas dia udah kolekdol, udah kolek sebentar jual, kolek sebentar jual, kolek sebentar. Kenapa dia bisa seperti itu? Ya mohon maaf, karena esensi memiliki pusaka itu dia nggak ada. Kenapa saya bilang gitu? Memiliki pusaka itu sebenarnya kita merawat. Merawat itu harus dengan lahir dan batin. Ini pusaka, bukan benda sembarangan ya. Gitu. Ya kucing aja atau hewan lah, hewan. Ya kalau kita ngerawatnya sayang lahir batin, pasti dia juga akan memberikan efek nurut jinak sama kita. Ya begitu. Pun juga pusaka. Ya sebagaimana contoh nih. Contoh lagi nih. Ya nggak apa-apa, banyak contoh lebih baik. Nih, ini pusaka diyakini adalah Semar, pusaka Semar. Orang-orang semua meyakini pusaka Semar ini untuk apa sih? Tuah dan manfaatnya. Dia punya tuah dan manfaat untuk pengasihan. Nah kira-kira kalau kita nggak satuin dengan diri kita, bekerja nggak dia? Ayo, kita coba lihat aja begini, dikuas-kuas, dikasih minyak. Tapi tidak ada ikatan batin dengan kita sama yoni yang ada di dalamnya. Kira-kira dia mau jalan nggak? Berfungsi nggak? Lu punya pusaka, pak, baru dapat, taruh aja nih. Plek, udah, taruh. Bagaimana dia mau bekerja? Secara logika gitu aja. Ini apabila kita sugestikan baik di diri kita, baik kita jadi, dan dengan atas izin yang maha kuasa, ya, ini berlaku untuk siapa aja. Pusaka mah nggak melihat dia mau ras apa, dia mau agama apa. Ini berlaku untuk semua, ya, gitu. Berlaku untuk semua. Jadi siapapun kalian, ya, apapun agama kalian, ya, setiap kita memiliki pusaka harus, ini kalau saya bilang harus, ya, kita merawat dengan lahir dan batin. Artinya apa? Sepenuh hati. Benar, ini hakikatnya cuma benda. Benda bisa apa sih? Gitu. Tapi ketika kita tahu bahwasannya benda ini mempunyai energi, atau orang-orang pekerisan bilang yoni. Ya. Nah,
Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan energi yang ada di dalam pusaka ini, sehingga dia bisa ya membantu kepada hajat kita. Caranya gimana? Ya kembali itu diikat lagi, diikat, disatukan energinya dengan diri kita. Sehingga misal contoh, sampean katakanlah kerja di pabrik, ya Allah, tetap doanya sama Allah. Ya Allah, aku mohon, aku minta supaya jangan sampai saya ini dipecat, atau ya Allah, moga-moga tahun besok kontrak saya ini perpanjang lagi. Atau yang untuk orang dagang, ya Allah, semoga hari ini dan seterusnya, supaya yang datang ke tempat dagangan saya ini banyak terus ya Allah atas wasilahnya pusaka ini. Bukan berarti kita percaya sama pusaka, bukan. Ini punya sabab doang untuk mendorong, untuk membooster. Kenapa? Karena dia punya energi. Energi apa? Untuk daya tarik. Tentu ini bisa berfungsi bergerak atas seizin yang sono, yang bikin kita. Kan yang ada di dalam ini, yang mau disebut Yoni kek, mau disebut Khodam kek, mau disebut Jin kek, tetap hamba Allah. Yang nyiptain siapa? Ya Tuhan Yang Maha Esa. Ini mah cuma wasilah. Sama contohnya seperti lu punya motor, punya mobil, ya nggak ada kuncinya, nggak ada bensinnya, jalan nggak tuh motor atau mobil tuh? Kan nggak jalan. Setelahnya jalan, lu mau arahin kemana tuh motor tuh mobil? Kurang lebih begitu, Kira-kira kalau penjelasan saya kurang begitu kurang begitu jelas ya, rekan-rekan semua atau saudara-saudara sekalian semua bisa untuk menghubungi saya lah ya. Telepon, WA dulu Pak Haji, lagi sibuk nggak? Kalau nggak lagi sibuk, saya akan langsung cepet jawab. Biasanya ya malam atau pasti saya jawab, pasti saya balas ya. Kalau bisa perkenalkan diri dulu. Ada yang ujuk-ujuk nggak pakai assalamualaikum, Pak Haji ini keris ini bakal apaan? Ya kalau gue bilang bakal ngorek kuping bagaimana? Ya, orang tanya assalamualaikum, ada adabnya gitu. Walaupun kita sama-sama muda, ya nggak? Gitu ya. Nah untuk selanjutnya, ya kenapa kita penting untuk mengikat energi pusaka yang kita miliki? Untuk selanjutnya adalah pentingnya kita mengikat energi pusaka yang kita miliki adalah untuk satu ya, pencegahan. Pencegahan dari apa? Ya, bala dunia. Bala, mencegah bala. Ya, nolak bala. Kan ada tuh pusaka-pusaka yang diciptain untuk menolak bala. Supaya kalau bahasa itunya menolak sial lah. Kesialan. Ya, manusia hidup kan ada kalanya beruntung, ada kalanya nggak beruntung atau sial. Nah, makanya sang empu dulu menciptakan pusaka itu salah satunya adalah untuk apa? Untuk keselamatan. Selain itu ada lagi? Ada untuk apa lagi? Untuk kesejahteraan. Apalagi? Ya, keselamatan udah pasti karena zaman dulu dari zaman Singosari sampai zamannya ke Mataram perang mulu. Sejarahnya Indonesia Nusantara dulu mah, belum Indonesia ya. Perang mulu. Nah, adanya pusaka supaya apa? Selain dia sebagai senjata, ya, juga punya energi spiritual untuk apa? Melindungi. Berarti kan tujuannya apa? Keselamatan. Karena di Jawa, khususnya di Nusantara, ya, udah terkenal itu bicara goib mah udah terkenal. Ya, kita nggak menafikan di Indonesia tuh terkenal ada santet, ada ya pelet, ya santet pelet sama ilmu-ilmu semacam itu. Kita nggak percaya, tapi ada buktinya. Lu mau nggak percaya? Ada buktinya. Ya, nanti akan saya buktikan. Gimana sebilah keris dia bisa mempunyai energi setelah kita ikat, ya. Dengan apa? Kita tembak, benar. Kita tembak, kita buktiin. Ini keris ini bisa punya fungsi anti tembak nggak?
Gitu, nggak nggak usah tanggung-tanggung ya. Kita buktiin ntar ya. Mungkin di konten yang selanjutnya ya, gitu. Kalau sekarang masih udah malam ya. Jadi selain tadi fungsi-fungsi itu ya, fungsi keselamatan ya, fungsi kerejekian, terus fungsi apa lagi, keselamatan, kerejekian, terus ya pokoknya kesehatan lah, macam-macam lah, yang penting sesuai dengan hajat kita atau kewibawaan untuk kederajatan pangkat ya, itu. Nah, bagaimana pusaka ini mau bekerja kalau kita nggak satuin dengan diri kita, gitu rekan-rekan. Jadi kuncinya kalau lu punya pusaka, kok hidup lu masih begitu-gitu aja, udah itu mah berarti pusaka lu nggak bekerja. Kenapa bisa nggak bekerja? Ya gimana mau bekerja orang lu nggak satu itu mah sama lu ngerawat cuma lahirnya doang, batinnya mah enggak. Tapi kan Pak Haji, saya sering tanting mulu, ditanting ya, ditanting, diomongin, disugestiin. Ya secara keilmuan itu seperti itu, ada yang ngijasahin enggak? Kan ada lu ngaji, misalnya ngaji nih, baca Fatihah, semua Al-Fatihah pasti bisa baca Al-Fatihah. Bener nggak? Ya, dasar awalnya kalau ini untuk orang Islam. Baca Fatihah, semua pasti bisa. Cuma kalau kita ngurut Fatihah itu fungsi dan manfaatnya untuk apa aja, ayo. Kalau kita nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada yang ngijasahin, lu nggak bakal tahu. Bismillah dibaca sekian kali, fungsinya untuk apa? Iya anak budu, wa iya kanastain. Kalau dibaca sekian kali, fungsinya untuk apa? Waladolin apa? Itu rekan-rekan semua. Begitu juga pusaka. Ini contoh lagi nih. Nah, ini pusaka berlook 1, 2, 3, 4, 5, 6. Look 13. Kalau melihat ini sengkelat, tapi ini bukan sengkelat, ini keris parung sari. Nih seperti ini, parung sari. Dia punya ini dua nih, lambe gajah sama apa namanya, jalen ya, jalen sama lambe gajah. Nah lambe gajah ini dia dua ya. Ini keris parung sari. Nah parung sari secara filosofi ya, parung sari itu secara filosofi adalah lembah yang artinya lembah yang indah dah, pokoknya lembah yang indah yang banyak ditumbuhi bunga-bunga. Berarti kalau orang yang udah punya parung sari, hidupnya berarti harusnya enak, hidupnya enak, udah nggak ngapa-ngapain lagi. Karena udah punya parung sari, ini udah punya penutupnya tuh. Keris ini filosofinya udah punya penutup, pamornya kerejekian, wasuta pendaringan kebak dah tuh. Ya, nih tuh bolak-balik. Ini Mataram Senopaten. Ya, tuh ada rengat dikit, wajar lah, namanya keris sepuh. Ya, tuh masih, tapi dalam kategori ini masih utuh. Parung sari filosofinya adalah siapa yang memiliki keris ini, keris parung sari, berarti hidupnya udah mapan. Hidupnya sudah mapan. Pak Haji hidup udah mapan belum? Ya nggak tahu, kalau ukuran orang mengeliat udah mapan aja, pengangguran di rumah mulu ya nggak. Tapi kalau kita sendiri bagaimana? Kan kita yang ngerasain. Nah seperti itu ya. Wah, punya keris ini berarti udah mapan. Artinya apa? Sandang, pangan, papan semua udah terpenuhi. Begitu rekan-rekan. Nah saya kalau ini nggak berfungsi, gue mau gue buang. Bakal apaan? Lu punya nih pusaka, kalau nggak berfungsi buat apa?
gitu. Jadi ada baiknya rekan-rekan, ada pentingnya kita mengikat energi pusaka dengan diri kita agar supaya tuah dan angsarnya atau manfaat-manfaat pusaka tersebut nyampe kepada diri kita. Kenapa? Karena zaman dulu empu itu ketika pusakanya selesai diserahkan kepada si pemesan, itu pasti dia kasih password. Ya. Lo, tong, atau nak, atau mas, atau raja, ini cara merawatnya begini. Lo tiap malam ini ntar kerjain begini. Kenapa? Karena yang yoninya ininya begini. Nah si pemilik karena dia udah tahu passwordnya, dia kerjain tuh. Tetap ketika dia mau meninggal diserahin lagi ke anak cucunya. Ya, anak cucu turut begitu cicit cocot cecet hilang, udah nggak tahu, sampailah kepada kita. Ketika sampai kepada kita, kita kan nggak tahu nih dulu passwordnya apa. Nah makanya kita mesti meriset lagi supaya apa? Tuah dan angsarnya itu kembali jadi bisa kita perintah. Nah begitu kurang lebih rekan-rekan semuanya ya. Oke rekan-rekan semuanya, saya rasa cukup sekian aja dulu. Ya, kalau terlalu panjang juga ntar lu bosan sama gue. Ya. Dan bila mana ada perkataan-perkataan saya yang kurang dimengerti, ya silahkan telepon aja langsung, ya nggak usah malu-malu, telepon aja. Pak Haji, ini untuk apa fungsi, untuk apa, telepon aja, pasti saya jawab. Ya. Dan juga ini beberapa pusaka yang tadi saya sempat perlihatkan, ini oleh pemiliknya dimaharkan ya. Dimaharkan nih oleh pemiliknya itu dimaharkan. Nah ini kujang ini masih orisinil ya tuh. Eranya udah pastilah, semua juga pada tahu era Pajajaran. Kujang ya, terus ada lagi ini balebang ya, balebang Eluk 7 dia patrem. Ini sama pemiliknya dibaharkan. Ini bukan punya saya, bukan. Ya, silakan kalau ada rekan-rekan yang mau atau berminat terhadap pusaka-pusaka ini, silahkan mangga. Ya, ini juga sama ya, ini yang Semar nih. Pak Haji itu harganya pada mahal-mahal? Enggak, kalau gue mah nggak ada yang mahal-mahal lah. Harga persaudaraan ya gitu. Yang penting biar lu pada punya lah pusaka yang benar ya. Oke rekan-rekan semuanya, saya rasa cukup sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi di channel yang sama. Apabila konten ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya, jangan lupa di share ya. Dan yang baru datang jangan lupa untuk mensubscribe serta like dan komen ya. Komen, jangan lupa itu, bukan komen udah diangkat di DPRD, komen ya. Dan jika ini berkenan, lu share ya, share ke alam manapun, baik itu alam malakut, alam jin, alam barzah ya, lu share kemana aja ya. Mau ke alam sebelah nggak apa-apa, lu share, baik itu ke tukang dagang, tukang somai, tukang warung, tukang rokok, tukang bakpao, tukang apa aja, lu share semuanya ya gitu. Jadi kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf ya. Apabila ada yang kurang jelas dari penyampaian saya, silahkan menghubungi saya langsung ya. Baik, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahai.